Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Shalom, bertemu lagi dengan Kakak Tosa dan Kak Evri. Oke, pada ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Oke adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat satu buah pujian yang berjudul Kasih Yesus Manis dan Indah. Sambil pakai gaya ya adik-adik. Kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh 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 oh. Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh 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 oh. Kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh 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 oh. Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh 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 oh. Kasih Yesus. Oke adik-adik, doa pembuka akan dipimpin oleh Kafilia. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau ngajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mau memuji muliakan nama-Mu. Biar Tuhan Yesus Engkau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Hanya kepadamu Tuhan Yesus kami berserah menyerahkan ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Kakak Jovi, kita angkat satu buah pujian lagi yang berjudul King Kong Badannya Besar. King Kong badannya besar, King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang
Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Hari ini kembali lagi bersama dengan Kak Jopi. Nah adik-adik semua, sebelum Kak Jopi menyampaikan cerita tentang firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena Engkau sangat baik dalam hidup dan kehidupan kami Tuhan, sehingga pada hari ini kami masih diberikan kekuatan serta kehidupan yang baik Tuhan. Tuhan, jika sebentar lagi kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami, supaya hati dan pemikiran kami siap untuk menerima dan kami dapat memahami serta mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, hari ini Kak Jopi akan membawakan cerita tentang 10 perintah atau hukum Taurat. Tapi hari ini lebih diutamakan ke hukum Taurat yang pertama. Nah adik-adik semua, boleh buka di kitab Keluaran pasal yang ke-20 ya. Kitab Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga. Kita bacakan ya. Dengan judul ke-10 firman. Ayat yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, adik-adik semua, di dalam cerita Alkitab tersebut, di dalam nas ini dikatakan, Tuhan mengatakan perintah pertama atau hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang berarti Tuhan menginginkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi di saat kita berada di dalam masa sulit, kesulitan, di dalam banyak sekali cobaan, kita harus berserah kepada satu Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan Tuhan yang lain selain Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, pada hari ini kakak akan menampilkan satu video tentang seseorang yang bisa menjadi keteladanan di dalam ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan, yaitu Ayub. Kakak harap adik-adik semua dapat menyaksikan video ini dengan seksama ya, dan lihat bagaimana Ayub setia kepada Tuhan. Selamat menyaksikan. Ada 3 buku dalam Alkitab yang dikenal sebagai sastra hikmat: Amsal, Pengkhotbah, dan Ayub. Yang pertama adalah kitab Amsal yang menunjukkan bahwa Allah itu adil dan bijaksana. Kita belajar bahwa Allah mengatur dunia ini supaya ada keadilan. Orang benar akan menerima hadiah, dan orang jahat akan dihukum. Dengan kata lain, kita mendapatkan apa yang layak kita dapatkan. Tetapi kemudian kita menjumpai kitab Pengkhotbah yang mengamati bahwa seseorang tidak selalu mendapatkan apa yang layak ia dapatkan. Pengkhotbah berkata bahwa dunia tidak selalu adil, dan bahwa kehidupan itu tidak bisa diprediksi dan sulit untuk dipahami persis seperti asap. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, apakah Allah itu bijaksana dan adil? Tepat sekali. Pertanyaan itulah yang banyak dibahas di dalam kitab hikmat yang terakhir, Ayub. Baiklah, mari kita selami lebih lanjut. Jadi, kitab Ayub diawali dengan kisah yang sangat aneh yang terjadi di surga, yang digambarkan sebagai sesuatu yang menyerupai pusat komando surgawi. Allah ada di sana bersama dengan malaikat-malaikat ciptaannya yang disebut anak-anak Allah. Mereka berkumpul di sana untuk melaporkan tugasnya. Lalu Allah menyebut seseorang yang bernama Ayub, hambanya, dan menunjukkan betapa saleh dan baiknya dia. Kemudian salah satu dari malaikat-malaikat ini datang mendekat. Dalam bahasa Ibrani, dia disebut setan. Setan? Siapakah dia? Kata ini sebenarnya adalah sebuah julukan yang secara harfiah berarti orang yang menentang. Dari semua malaikat, dia satu-satunya malaikat yang mempertanyakan bagaimana Allah menjalankan dunianya. Dia menyampaikan bahwa mungkin Ayub tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ayub menjadi orang baik hanya karena Allah akan memberi imbalan kepadanya. Jika Allah mengambil semua hal baik yang sudah diberikannya kepada Ayub, maka kita akan melihat sifat Ayub yang sebenarnya. Jadi setan berpikir bahwa Ayub hanya mengejar keuntungannya saja? Tepat sekali. Mungkin Ayub taat hanya karena ingin mendapatkan apa yang dia mau. Jadi Allah setuju untuk menguji hal ini dan membiarkan setan untuk menimbulkan penderitaan bagi Ayub. Dan Ayub kehilangan orang-orang dan segala sesuatu yang sangat berharga baginya. Ini sangat menyedihkan. Ingat, Ayub tidak selayaknya mengalami hal ini. Allah sendiri mengatakannya. Namun yang luar biasa adalah bahwa di tengah-tengah semua penderitaan ini, Ayub masih memuji Allah. Setidaknya di pasal 1 dan 2. Tapi kemudian di pasal 3, kita menemukan perasaan Ayub yang sebenarnya. Dia menulis puisi yang mengungkapkan betapa hancurnya dia.
Puisi yang mengutuki hari kelahirannya dengan panjang lebar. Setelah itu, beberapa teman Ayub datang mengunjunginya untuk menawarkan bantuan. Dan mereka semua seperti, "Ayub, pasti engkau sudah melakukan sesuatu yang benar-benar salah, sehingga engkau mengalami semua ini. Bagaimanapun kita tahu bahwa Allah itu adil, dan kita juga tahu bahwa dunia ini diatur berdasarkan keadilan Allah. Jadi, pasti engkau sedang menerima apa yang pantas engkau terima." Di 34 pasal selanjutnya, Ayub dan sahabat-sahabatnya saling sahut-menyahut dalam puisi Ibrani yang sangat padat. Teman-temannya terus berspekulasi tentang mengapa Tuhan mengirim penderitaan tersebut. Bahkan mereka mulai mendaftar dosa-dosa yang mungkin sudah dilakukan oleh Ayub. Tetapi tiap kali setelah mendengar tuduhan, Ayub menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Dan Ayub memang tidak bersalah. Ya, benar. Ayub sedang berada dalam kondisi emosi yang naik turun. Pada saat tertentu, Ayub tetap percaya bahwa Allah itu adil dan bijaksana. Namun di saat lain, Ayub meragukan kebaikan Allah. Dia bahkan menuduh Allah telah berlaku ceroboh, tidak adil dan curang. Jadi di akhir percakapan, Ayub menuntut Allah datang dan menjelaskan dirinya secara pribadi. Dan Tuhan melakukannya. Tuhan datang dalam bentuk awan badai yang besar. Dan dia tidak memberi jawaban langsung kepada Ayub. Tuhan tidak memberitahu Ayub perihal percakapannya dengan setan. Dia melakukan sesuatu yang amat berbeda. Dia mengajak Ayub mengelilingi bumi. Dia menunjukkan kepada Ayub betapa luas dan megahnya dunia ini. Tuhan menanyai Ayub apa ia mampu menjalankan ataupun memahami dunia hanya untuk sehari saja. Tuhan menunjukkan kepada Ayub berbagai hal detail yang ada di bumi. Hal-hal yang kita lihat setiap hari, namun tidak bisa kita pahami. Tetapi Allah memahaminya. Tuhan sungguh-sungguh memahaminya. Dia menaruh perhatian terhadap keindahan dan berjalannya alam semesta dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Dan di tempat yang tidak akan pernah kita lihat. Sebagai penutup, Tuhan menunjukkan kepada Ayub 2 ekor binatang dan memuji betapa hebatnya mereka. Ya, mereka sangat berbahaya. Maksud saya, mereka bisa membunuhmu tanpa harus berpikir panjang. Dan Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak jahat. Sebenarnya mereka adalah bagian dari dunia baik yang diciptakannya. Lalu, sudah, begitu saja. Cuma itu pembelaan Tuhan. Itu agak aneh. Ya, maksud saya, sebenarnya semua ini tentang apa? Sepertinya begini. Dari sudut pandang Ayub, sepertinya Tuhan itu tidak adil. Namun sudut pandang Tuhan jauh lebih luas. Tuhan secara dinamis berinteraksi dengan kompleksitas sealam raya ketika dia membuat keputusan. Inilah yang disebut Tuhan sebagai hikmat. Jadi, permintaan Ayub supaya Tuhan melakukan pembelaan atas dirinya sendiri sebenarnya adalah hal yang konyol. Ayub tidak akan bisa benar-benar memahami kompleksitas semacam ini, bahkan jika dia ingin melakukannya. Lalu, apa makna semua ini bagi kita? Ayub akhirnya diajari untuk rendah hati. Ayub tidak pernah memahami mengapa dia harus menderita. Namun demikian, dia bisa tetap hidup dalam damai sejahtera dan takut akan Tuhan. Tapi, bukan itu akhir dari kitab ini. Karena setelah ini, Tuhan memulihkan Ayub dengan melipat gandakan segala kepunyaannya dahulu. Dan sekali lagi, ini sangat mengejutkan. Maksud saya, apakah ini sebuah hadiah? Apakah Tuhan berkata, "Selamat Ayub, engkau lulus dari ujian yang rumit ini"? Tidak. Inti dari keseluruhan kitab ini adalah, ketika Ayub kehilangan segalanya, itu bukanlah merupakan sebuah hukuman. Jadi mendapatkan kembali apa yang sudah terhilang, bukanlah sebuah hadiah. Kalau begitu, mengapa Ayub mendapatkannya kembali? Tampaknya Tuhan menurut hikmatnya memutuskan untuk memberi Ayub sebuah hadiah. Kita tidak tahu mengapa. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa Ayub adalah tipe orang yang dalam kondisi baik maupun buruk, tetap percaya pada hikmat Tuhan. Dan itulah kitab Ayub dan akhir dari seri kitab hikmat. Kitab-kitab hikmat dalam Alkitab ini sungguh menakjubkan. Masing-masing menawarkan sudut pandang yang unik tentang kehidupan yang baik. Dan kita perlu mendengar semuanya bersama-sama seiring kita belajar untuk hidup penuh hikmat dan dalam takut akan Tuhan. Nah, adik-adik semua, bagaimana? Sudah menyaksikan kan bagaimana cerita tentang kesetiaan Ayub kepada Tuhan? Jadi, baik susah dan pun senang, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Walaupun banyak sekali teman-temannya mengatakan, tinggalkan saja Tuhan, jangan setia, ini banyak Allah lain. Ini Allah yang ini bisa menyelesaikan segala perkara. Bawa temannya ke situ lagi, dikatakan bahwa segala masalah dapat
terlewati jikalau menyembah Allah yang lain. Tetapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak mau mendengarkan walaupun dalam keadaan sakit penyakit, dia jatuh miskin, tetapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun banyak sekali menggoyahkan imannya, tetapi dia tidak gentar. Nah, adik-adik semua, Ayub menjadi keteladanan kepada kita agar kita taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan menginginkan kita setia kepadanya. Di perintah yang pertama atau hukum Taurat pertama tadi dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berarti Tuhan menginginkan kita setia dan taat kepadanya. Apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita, hendaknya kita setia, taat, dan percaya kepadanya. Sebab Tuhan tahu segala sesuatu yang kita perlukan dan Tuhan pasti menyediakannya. Nah, adik-adik semua, jangan gentar, jangan risau, kita cukup setia dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan lancarkan dan memberkati hidup kita. Nah, adik-adik semua, kita berdoa untuk menutup cerita firman ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memperdengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami telah mendengarkan, kami telah belajar Tuhan bagaimana setia dan taat kepadamu. Sebab Tuhan tidak mau ada Allah lain di hadapan Tuhan selain Tuhan saja Tuhan. Demikian pada saat ini Tuhan, lembutkanlah hati kami anak-anak-Mu supaya kami selalu setia dan taat kepadamu, sehingga kami selalu percaya dan menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah memberikan firman ini, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, jikalau tadi kita sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kakak Jovi, dan tibalah saatnya kita ingin mengumpulkan persembahan kita, tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kak Filia. Adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan karena kami mempunyai kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini menjadi dupa harum di hadapan-Mu Tuhan, dan biarlah persembahan kami ini boleh berguna untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, untuk mengiringi persembahan yang nantinya akan kita kumpulkan, kita angkat satu buah pujian berjudul Berilah yang Baik. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan sudah berikan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan sudah berikan, memberkati kau selamanya. Oke adik-adik, untuk menutup ibadah kita, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, doa penutup akan dipimpin oleh Kak Filia. Adik-adik, tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan kepada Engkau, dan juga Tuhan Yesus berkati kami dan keluarga kami, dan berkati juga Tuhan Yesus kakak-kakak sekolah minggu, dan juga Tuhan Yesus berkati kami Tuhan agar kami boleh hadir di ibadah SHM pada minggu depan nanti. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Anak-anak Tuhan katakan amin. Nah adik-adik, tibalah kita di penghujung ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat satu buah pujian yang berjudul Bapa Terima Kasih.
berterima kasih. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Pesan kakak, semoga firman Tuhan yang tadinya telah disampaikan oleh kakak Jovi dapat menjadi berkat untuk adik-adik semua yang berada di rumah. Nah adik-adik, pesan kakak Tosa tetap jaga kesehatan, tetap stay at home dan selalu pakai masker, dan juga selalu jaga jarak. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.